Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin muridin andetolan Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita meneruskan bagaimana kita mencari kawan. Ini oleh Imam Ghazali telah diarahkan. Pertama, carilah teman yang betul-betul akalnya sehat. Yang kedua adalah yang berakhlak baik. Maka kita lanjutkan untuk yang ketiga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ina bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu wa huwa as-sholih. Yang ketiga kalau mencari teman adalah yang soleh. Ail khairu was-shawabu fil ahwali, yang baik, yang soleh dari semua tingkah lakunya. Fala tashab fasikon. Sekali lagi, janganlah kamu berteman dengan orang yang fasik. Musyiron ala maksiatin kabiratin, yang orang fasik itu adalah terus menerus melakukan kemaksiatan yang besar dan tidak merasa ada salah karena sudah menjadi kebiasaan. Li'annahu la fa'idatan fi suhbatihi, karena berteman dengan orang fasik la fa'idata, tidak ada faedahnya fi suhbatihi, di dalam berteman dengannya. Li'anna man yakhafu la yusiru alaihi kabiratin, karena sesungguhnya orang takut pada Allah tidak akan terus menerus berbuat kehinaan, maksiat yang besar dan terus menerus. Dalam posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, maksiat yang besar itu yang menjadikan hati kita itu gelap, dzulmatun wa qaswatul qulub, dan hatinya itu menjadi keras sehingga tidak mudah dan sulit untuk diajak untuk kebaikan karena memang hatinya itu sudah tertutup. Kalau kita berteman dengan orang seperti itu, maka ini bisa mempengaruhi perilaku kita juga seperti itu. Maka kita pada tempatnya mencari orang yang menjadi sahabat kita itu adalah orang yang betul-betul orang yang soleh. Kita tunjukkan wa man lam yakhafu la tu'minu ghawailuhu, dan terhadap orang yang tidak takut kepada Allah maka kamu tidak akan tidak mampu menyelamatkan, dan kamu bisa tersesat. Aisyururuhu la yuthaku bisadaqatihi, dari apa? Dari keburukan tidak dapat dipercaya dari pertemanannya. Jadi dengan demikian orang
tua kita kan menyebut galangan kalah karo golongan. Milieu environment itu sangat menentukan terhadap perilaku seseorang. Bahkan bal yataghur, ia berubah-ubah. Orang yang fasik itu kan pandai untuk berkilah. Orang salah, orang pencuri itu biasanya lebih pintar daripada yang menginterogasi. Ada aja, karena itu berubah-ubah. Orang yang fasik itu, karena apa? Aimal la yakhafullah, karena apa? Ia tidak pernah takut pada Allah. Maka dengan demikian bitaghayyuril ahwal, dia sangat berubah situasi apa, minal alaniyatin wa khalfati wa nahwihi, berupa terang-terangan, tikala sendirian dan semacamnya. Maka orang yang ahli maksiat, fasik, itu pemain watak. Bisa jadi orang baik, bisa jadi penjahat, bisa menjadi lemah lembut, bisa menjadi kasar, karena memang dia pemain watak. Karena pada dirinya itu adalah personality disorder ya. Ya, dia bisa berubah-ubah. Kelihatannya normal, tapi sesungguhnya dia tidak, karena memang dia tidak mempunyai kestabilan emosi psikologinya. Maka dengan demikian wal a'radi, dan dia bisa menjadikan orang-orang seperti itu adalah orang yang a'radi, ya, berbagai kondisi tubuhnya itu bisa berubah. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, jangan pernah kita berkawan dengan orang fasik yang sehari-hari tiada lain pekerjaannya membuat dan menabung dosa. Qala Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. La tuti, janganlah engkau mengikuti siapa? Syarafal khalqi, wahai para makhluk yang mulia seperti kita. Mengikuti siapa? Man aghfalna qalbahu, orang yang hatinya telah dilalaikan an dzikrina, dari zikir-zikirnya kepada kami Allah. Jadi dengan bahasa lain, carilah kamu teman yang ahli zikir, ahli tarekoh, ahli kolbun, yang semua itu adalah ditujukan oleh kebersihan jiwanya itu. Karena apa? Ai ja'alna qalbahu ghafilan an dzikrina, kami menjadikan hatinya lalai dan mengingat kami. Karena apa? Fasiknya itu. Karena orang fasik itu pasti ghaflah. Yang ada adalah maksiat, yang ada adalah setan, bukan Allah. Karena itu disebutkan di sini adalah ja'alna qalbahu ghafilan an dzikrina, sehingga orang-orang seperti ini dijauhkan ingatnya, zikirnya, karena dia ghaflah dari zikir pada saya. Wattaba'u hawahu, serta menuruti hawa nafsunya. Hidupnya apa? Fi talabil syahwat, sehari-hari yang dicari dari syahwat satu, syahwat yang lain. Wa kana amru furudha, dan adalah keadaan itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Maka dengan demikian, ini adalah orang yang israf wa batilan, orang yang melebihi batas dan atas kebatilannya. Nah, ini yang ditakutkan kita. Kalau kita tidak bersihkan setiap saat, kemudian Allah membiarkan kita terjerembab di dalam urusan maksiat, maka itu tidak ada hidayah.
Nah, orang Allah kalau sudah tidak suka itu dibiarkan. Mau hancur-hancurlah. Mau terjerembab dunia hitam, terjerembablah. Nah, itu yang kita mohonkan. Kita itu setiap hari zikir dalam rangka apa? Dalam rangka menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Itu fungsinya. Fungsi zikir, fungsi tarekah itu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalb. Membersihkan jiwa dan membeningkan mata hatinya. Wa hadza yadullu ala anna asar ahwalil insan. Firman Allah ini menunjukkan atas seburuk-buruk kondisi manusia, ayyakuna qalbu khaliyan an dziril haq, adalah kalau hatinya kosong, khalian, kosong, tidak pernah menyebut nama Allah, an dziril haq, dari menyebut nama yang maha agung, yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu mamlu'a min haunal hawa. Orang yang fasik itu hatinya terpenuhi oleh hawa nafsunya. Da'iya ila istighali wil khalqi, dan dia mengajak kepada menyibukkan diri, istighal ya, dengan urusan makhluk, urusan dunia, bukan urusan Allah. Li'anna dzikrullah ta'ala nurun, karena sesungguhnya mengingat Allah itu cahaya. Itu yang saya sebut biasanya nurullah fi nurul qalbi, tsumma nurul wajhi, tsumma nurul hayat. Jadi orang kalau pandai berzikir, maka nur disebutkan ini kan, li'anna dzikrullah ta'ala nurun, karena zikir pada Allah itu adalah cahaya. Ya, cahaya untuk apa? Cahaya yang menerangi hati kita, nurul qalbi. Kalau sudah itu nurul wajhi, wajah kita enak, tenang, senyum, ya. Apa yang kita perolehkan? Nurul hayat. Kehidupan kita penuh dengan cahaya Allah. Itu kalau kita ahlu dzikir, pengamal dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wasila. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dalam keadaan pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Sebaliknya, wa dzikruhu ghairi dzulmatin, sedangkan mengingat selain Allah itu dzulmatun, itu bisa menjadikan gelap hati kita. Karena qolas Saroni, seperti yang Sarbini, seperti yang disampaikan oleh Imam Sarbini. Jadi ini bisa dijadikan quote itu ya. Li'anna dzikrullah ta'ala nurun wa dzikru ghairihi dzulmatun. Wa qala Imam Ghazali wa fi mafhumi dzalika zahrun li fasik, dan hal yang dapat dipahami dari itu adalah adanya pelarangan kita berbuat fasik. Maka dengan demikian para murid, para salikin, para jamaah, fakhdhar suhbatal fasik, hindarilah kamu berbuat fasik. Fa innahu ya'uka bi aklatin, karena sesungguhnya orang fasik dapat menjualmu dengan setiap makanan, au bitam'in, atau kamu semakin tamak, fiha, di dalam semua perilaku kita, tsumma la yanaluha, kemudian ia tidak memperolehnya. Dan karena ini karena orang yang sudah tamak, dia fasik, maka dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fa inna musaddatul fiski wal ma'siyati 'ala dawam tuzilu an qalbika karahiyatan. Ya, fa inna musaddatul fisk wal ma'siyah, karena sesungguhnya menyaksikan kefasikan dan kemaksiatan 'ala dawam, yang itu dilakukan terus-menerus, tuzilu, maka dia akan mendatangkan an qalbika, dari hatimu itu, karohiyatin, ketidaksukaan, ya, maka
kamu terjumus kepada apa? Waqu'u masyah. Ya, wa yuhawwanu, dan dia dapat digampangkan, ayyusahal, artinya gampang berbuat dosa, sedikit-sedikit dosa. Maka dengan demikian Bapak sekalian, alaika amruha, olehmu terhadap masalah itu, ya, maka dengan demikian kamu bisa gampang. Kalau orang fasik gampang maksiat, wayubtilu nafratal qalbinha, dan membatalkan, lari menghindarkan hatimu, ya, dari kemaksiatan itu. Maka dengan demikian tinggal pilih mana, maksiat atau amal ibadah. Pilih mana, nafsu atau hati. Maka dengan demikian kita harus memilih hati, dan hati itu cara membersihkan dengan zikir. Bapak-Ibu sekalian, walidzalika hana 'alal qulubi masyatil ghibatin liulhimi laha walau ra'au khotaman. Dan karena itu apa yang kita sebutkan tadi, ya, yang hana 'ala qulubi masyil ghibah, yang dapat dianggap remeh oleh hati para manusia. Contohnya apa? Kemaksiatan ghibah. Liulhimi, karena senangnya hati. Dan ini adalah wujud dari salah satu maksiat. Orang yang ghibah itu wujud dari maksiat. Laha, ya. Karena apa? Karena wa mahabbatihim, dia akan senang berghibah. Maka dengan demikian, walau ro'an khotaman, dan seandainya mereka dapat melihat sebuah cincin, ya, min dahabi au malbusan, bosnya atau orang lain senang ada cincinnya, ya, pakaian bagus, ya, yang diberikan oleh ala faqih, oleh tokoh, oleh ulama, oleh kiainya, oleh mursyidnya, lastada ika ingkaruhum alaihi, maka pastilah dia menunjukkan ketidaksukaannya atas yang dilihat oleh orang lain, yang dilihat pada orang lain, khususnya pada bisa gurunya, bisa mursyidnya, al-faqih, terhadap ahli fikih tersebut atau para gurunya. Intinya kalau orang fasik itu bisa melahirkan apa? Bisa melahirkan SMS itu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Akhirnya ghibah terus. Apa sih itu, pakai baju apa? Cincinnya model apa? Dari mana dapatnya? Macam-macam. Wal ghibatu asaddu. Padahal ghibah itu lebih berat min dalika, dari dibandingkan semua itu, ai istimalil dhahabi wal harir, dari sebuah hanya urusan emas dan sutra tersebut. Jadi orang kalau hatinya sudah kotor, sedikit-dikit itu jadi masalah, sedikit-dikit jadi objek untuk melakukan penghibahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itulah ghibah sejalan dengan maksiat. Karena ghibah itu satu tingkat lagi kan hasad. Hasad tingkat lagi nanti fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam dari al-qatl, dari pembunuhan. Saat tertentu Bapak Ibu sekalian, ini ada riwayat orang yang dilarang oleh Rasulullah berghibah. Kama ruya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, diwiratkan oleh an Aisyah, dari Aisyah bahwanya beliau berkata, pernah saya berkata pada Nabi, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Hasbuka min Sofiyah anna kadza wa kadza. Dia menceritakan salah satu istrinya dari Rasulullah, Sofiyah namanya. Sofiyah itu ini kadza wa kadza. Oleh Sayyidatina Aisyah diceritakan pada Rasulullah. Ai anna qasirah, di dalam pengertian karena Sofiyah itu enggak terlalu cantik, agak pendek. Padahal Aisyah kan cantik, pinter gitu loh.
kok Rasulullah ada istri yang kurang bagus, kira-kira kan itu. Ai annaha qasirah. Nah, Sofiyah itu istri Rasulullah yang agak pendek. Faqala sallam, maka Rasulullah bersabda, laqad qulta kalimatun laum mazasti bima'il bahr. Sesungguhnya kamu telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya kamu mencampur kalimat itu dengan air laut, lamazajathu, maka pastilah akan tercampuri air laut tersebut karena ucapan itu. Artinya jangan menghibah terhadap seseorang. Ya, ini artinya begitu. Wa makna mazajat itu arti mazastihi itu tercampur. Artinya bercampurnya kalimat ghibah dengan air laut dengan percampuran yang dapat terubah dengannya rasa air lautnya, aromanya karena sangat hebat atau bau busuk ghibah itu. Jadi nggak boleh ghibah membicarakan yang lain itu. Jadi orang yang pinter itu Aisyah ya Bapak sekalian, cantik, pinter ini ya. Nah, sedangkan yang lain semua itu kan Rasulullah kalau nikah bukan karena nafsu kan, 9 istrinya itu kan karena memang wahyu itulah dalam perjuangan. Nah, dilalah karena Aisyah itu kan juga manusia. Nah, maka ada ucapan seperti itu kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qolal ulama, dan ulama berkata, wa hadzal hadis, dan hadis ini adalah min ablaghir zawajiri anil ghibah, yaitu yang menerangkan terhadap larangan ghibah kana fi qamlin nufusi li Abi Bakrin Ibnu Siddiq. Demikian disebutkan di dalam kitab Qam'un Nufus karya Syekh Abi Bakar Al-Khisni, bukan Siddiq, Abi Bakar Al-Khisni. Bapak sekalian, itu yang pertama yang kita kaji pada pagi hari ini. Kalau cari teman yang soleh, jangan yang fasik, jangan yang ahli dosa. Yang keempat, Bapak sekalian, ar-rabi'atu alla yakuna kharisan ala dunya. Yang keempat, berteman itu adalah keadaannya orang yang jangan sampai tamak terhadap urusan dunia. Ya, bahasa Jawa ini itu kampi donyanen, dikit-dikit donyo, dikit-dikit harta, dikit-dikit kekuasaan. Itu juga enggak boleh. La tahsab harisan, maka kamu jangan, kata di dalam Bidayatul Hidayah disebutkan la tashab harisan, jangan berteman dengan orang yang tamak. Fasuhbatul harisi ala dunya summun qatil, karena berteman dengan orang tamak terhadap dunia itu racun yang sangat mematikan. Ya, li'anna tiba'i majbulatun, karena sesungguhnya tabiat dan watak itu alal iktidai, untuk meniru dari yang mengikuti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berteman dengan orang itu kan cenderung mengikuti. Orangnya tamak, kita cenderung tamak. Orangnya kejar dunia, akhirnya kejar dunia. Orangnya ngejar jabatan, kekuasaan, akhirnya. Padahal kekuasaan dan jabatan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau maunya datang, ya datang. Kalau saatnya datang, Allah akan beri kemudahan. Nah, maka dengan demikian kita jangan biman yuqaribuha, jangan dekat kepada orang yang seperti itu, jangan dikawan. Balit tab'u, bahkan tabiat yusraku min tab'i, dapat dicuri dari tabiat itu min haitsu la yadri, dari arah yang tidak disadari, al insanu, bagi manusia.
Jadi sedikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Allah karena biasa. Kebiasaan maksiat, lama-lama ahli maksiat. Berteman dengan orang tamak, lama-lama kita jadi orang tamak. Nah, maka dengan demikian, famujalasul haris, sebaliknya maka duduk-duduk bergendak orang tamak itu ala dunya, yang urusan dunia, tuharrikal hirsi, yaitu kamu dapat menggerakkan sikap tamak itu, wa tazidu fi hirsika, dan itu bisa menjadikan dirimu ikut tamak. Sebaliknya, wa mujalud zahid, hendaklah engkau duduk kepada orang yang zuhud, ail ma'ridi anid dunya tazhadu fid dunya, orang yang berpaling dunia, yang dapat menambah sikapnya wa tazidu fi zudkiya, itu bisa menjadikan kamu lebih zuhud urusan dunia, dan itu menambah sikap kezuhudanmu. Jadi kita carilah yang ahli zuhud, bukan ahli tamak. Ai iradika anid dunya wa tarkika, ya ini sikap berpaling dari dunia dan meninggalkan dirimu terhadap dunia, wa taqlilika minha, dan menyembelihkanmu terhadap dunia. Maka falidzalika yukrahu subhatu tulabud dunya, karena itulah dimakruhkan berteman dengan orang yang tulabud dunya, orang pencari dunia. Wa yustahabbu subhatur raghibi fil akhirah, dan disunahkan berteman dengan orang-orang penggemar ahli akhirat. Ya zikir, ikut grup ngaji awas, ya atau odos, ya one day, one week, ya. Kalau ngaji nggak usah lambat-lambatin, lebih cepat lebih baik. Qala Ali radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, ahyut ta'ati bimujalasati mayyastahya minhu, hidupkanlah ketaatan-ketaatanmu dengan duduk-duduk dengan orang yang karena taat, maka kamu akan bisa taat. Maka dengan demikian, auqa'ani fi baliyatin ashabi man la tasimuhu, tidaklah saya terjerumus di dalam cobaan berteman ini dengan orang yang yang aku segani dengan terhadapnya. Ini Imam bin Hambal. Imam Hambal selalu berkata, selalu menjalani kalau berkawan adalah orang yang ahli zuhud. Wa qala Luqman, dan Sayyidina Luqman juga berkata, ya bunayya jalisul ulama, wahai anakku, wahai murid-murid, ya kalau kita ya, wahai para jamaah, murid-murid saya, jalisil ulama, hendaklah engkau banyak duduk dengan ulama. Wazahimhum biruk bataika, dan rapatkanlah mereka dengan kedua lututmu. Artinya kamu duduk bersama, ya apalagi kalau orang suluk, orang tawajuh itu antara guru dengan muridnya, mursyidnya itu kan ya tidak ada batas. Ya, ada kalau di pondok itu adu batuk, kalau di mana Baran itu kalau tawajuhan itu adu batuk. Ya kening ketemu kening, tek. Nah, itu berarti terjadi hubungan antara guru murid. Ini seperti yang dikendaki oleh Sayyidina Luqman. Ya, kalau di condet biasanya keningnya dipegang atau ubun-ubunnya dikasih surban itu ya, sehingga antara transmisi ruhani antara sang mursyid, sang khulafa dengan murid itu menyatu. Itu maksudnya dari apa yang disampaikan, ya bunayya jalisal ulama wazahimhum birukbataik. Ya, duduklah kamu dengan ulama, dekatlah lututmu dengan lututmu berhadapan-hadapan untuk saling mentransmisi nilai itu.
Fa innal qulub, saya teruskan, fa innal quluba la tahya bil hikami. Karena sesungguhnya hati itu pastilah akan hidup, la tahya akan selalu hidup bil hakimi kalau kamu bertemu dengan orang yang ahli hikmah. Siapa itu? Ya tarekoh. Siapa? Ahlu dzikir. Siapa? Ulama, khususnya ulama khos yang bidang ruhaniyah. Kama tahyal ard, sebagaimana hidupnya bumi, ya maitatan, ya sebagian dari hidupnya bumi yang dulunya maitatu, tandus. Kalau sudah ketemu air, bima bilil qadri, maka dengan demikian disiramlah dengan derasnya air hujan. Jadi kita ketemu ulama itu sebetulnya adalah menyuburkan nurani spiritual kita agar terus terjalin hubungan ruhaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut anta budallah ka'annaka tara. Kita selalu beribadah seakan-akan Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Fa ilam takun tarah, kalau kita tidak bisa melihat maka Allah yang melihat kita. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Dua cara kita mencari teman hari ini kita telah bahas. Semoga teman sahabat kita adalah orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Yang kedua adalah bukan orang yang tamak, tetapi kita cari adalah orang yang zuhud, yang sangat dekat dengan Allah, yaitu ahlul hikmah, ahli spiritual, para masyayikh, para syekh, para mursyid yang betul-betul mendedikasikan untuk kepentingan ruhaniyah kita. Terima kasih. Akhirul kalam, alhumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.